Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema judulnya The Secret of Sexual Orgasm, yaitu rahasia dari kepuasan atau kenikmatan seksual. Anda jangan terlalu berharap bahwa saya akan membawa wacana ini ke arah hal-hal yang sifatnya Kama Sutra atau tentang bagaimana cara berhubungan seksual atau orgasme berkali-kali, bukan, tetapi fenomena yang terkait dengan pemberdayaan diri. Nah, jadi yang pertama kali sebagai basic sebetulnya kalau dari sudut pandang sebagai cowok adalah bahwa sebetulnya fenomena ejakulasi dengan orgasme adalah fenomena yang beda, ya sebetulnya. Jadi ejakulasi adalah fenomena di mana keluarnya sperma, ya kalau cowok ya. Kalau cewek saya nggak berani mendefinisikan. Kalau orgasme ini kenikmatan seksual. Nah, bagi orang yang ilmu seksualnya sudah hebat sebenarnya ini bisa dipisah sehingga dia hanya perlu ejakulasi sekali tapi bisa orgasme berkali-kali. Sementara kalau yang ilmunya masih rendah kan susah untuk memisahkan keduanya, sehingga kalau orgasme ya ejakulasi kayak gitu. Nah, yang mau saya bahas bukan yang fenomena ejakulasi, walaupun ya ini identik dengan, bukan identik ya, pada umumnya identik dengan orgasme. Nah, kalau pada cewek kayaknya tidak dikenal kata ejakulasi ya, secara umum ya. Mungkin ada sebagian fenomena begitu, tapi saya nggak mau bahas itu. Nah, orgasme atau kenikmatan seksual adalah satu keadaan di mana pikiran mengalami satu kekosongan, jeda ya kalau dalam pandangan saya. Di mana kita di situ kayak blank, kayak satu ruang kosong, dan ruang kosong ini adalah satu keadaan di mana kita betul-betul lepas dengan semuanya. Pada saat Anda mengalami kenikmatan seksual, itu semua persoalan Anda itu kayaknya lepas saat itu. Tidak ada dalam ruang batin Anda saat itu sebetulnya, ya. Nah, jadi ini adalah satu keadaan yang menurut saya adalah semacam meditasi, ya, semacam meditasi. Nah, banyak orang yang tidak mengerti bahwa keadaan ini sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang memberdayakan hidupnya. Tetapi kalau tidak mengerti bisa juga memblangsatkan hidupnya. Jadi Anda tentu sudah ngerti banget ya bahwa banyak realita itu justru menjadi kenyataan dari ini, ibaratnya adalah satu ide atau imajinasi lalu menjadi realita. Itu seringkali ya tidak langsung tetapi memerlukan jeda. Sebagaimana yang pernah saya contohkan, Anda nyari-nyari barang nggak ketemu-ketemu, lalu Anda beralih kepada hal yang lain, terjadilah jeda. Lalu di situ malah Anda bisa ingat di mana kuncinya atau barang yang Anda cari, atau Anda tidak sengaja menemukannya. Jadi jeda ini adalah seolah-olah adalah satu jembatan dari pikiran, ya, dari mind, ya, menjadi sebuah realita. Nah, karena orgasme ini juga jeda, maka kita perlu mewaspadai apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam perasaan kita sebelum, menjelang, pada saat dan sesudah mengalami orgasme. Artinya kalau misalnya kita katakan orgasme adalah sebab dari satu hubungan seksual, maka Anda harus mewaspadai pikiran Anda, emosi Anda, keadaan batin Anda sebelum hubungan seksual, pada saat dan sesudah. Nah, jadi saya jadi nyambung dengan salah satu ritual kalau di agama Islam. Pada saat sebelum hubungan seksual itu dianjurkan untuk sholat dulu. Nah, sholat ini sebetulnya bukan masalah ritualnya kalau menurut saya, tetapi satu pesan supaya Anda perlu menjernihkan pikiran, sehingga pikiran-pikiran ruwet itu bersih dulu gitu loh. Dan pada waktu orgasme, pada waktu mengalami kenikmatan juga ada doanya, sehingga di situ juga kita kayak state pikiran kita diarahkan selalu kepada ke arah yang positif gitu loh. Nah, jadi sangat berbahaya apabila Anda tidak paham ini. Anda mikir yang ruwet-ruwet ya, mikir utang, ya mikir persoalan ya. Kemudian Anda
melakukan hubungan seksual lalu terjadi orgasme, maka ini masuk ke dalam ruang kosong, ruang jeda ini. Maka yang ruwet-ruwet ini bisa menjadi sebuah realita atau malah memperkeruh keadaan yang sudah ada. Ya, jadi dilarang mikir yang jelek-jelek pada saat Anda berhubungan seksual, baik sebelum, pada saat, dan sesudah. Nah, jadi ada orang yang salah kaprah ya. Aduh mas, saya supaya, maaf ya, penisnya, ereksinya lama, itu pada waktu berhubungan seksual saya mikirin yang lain-lain, mikir utang, mikir macam-macam. Dia berpikir bahwa itu untuk supaya tidak terlalu mudah terangsang, lalu mengalami ejakulasi dan lemes ya. Keliru, karena itu berbahaya sekali. Secara fisik memang menguntungkan Anda, sehingga Anda bisa melakukan permainan seksual yang lama, tetapi secara energi Anda lagi bermain api di situ. Pakailah cara lain, jangan pakai cara itu, ya. Nah, orgasme adalah satu keadaan di mana orang itu mengalami trance, ya. Trance adalah satu keadaan di mana pikiran bawah sadar sedang open, sedang terbuka, sangat-sangat terbuka. Anda kalau lihat video-video saya di awal pasti Anda ngerti yang saya maksud. Di mana pikiran bawah sadar memiliki kekuatan 88%. Kebayang nggak kalau sebuah informasi masuk pada saat Anda mengalami orgasme? Yang ada input apa, informasi apa. Kalau yang positif itu akan jadi kuat sekali. Dan bukan hanya itu, pada saat seseorang mengalami orgasme, ya, Anda ngamatin nggak ya? Umumnya orang akan mengalami yang namanya sensasi merinding di tubuhnya. Merinding bagi saya adalah tanda bahwa seluruh sel, seluruh organ tubuh Anda itu merespon Anda dari atas sampai bawah. Berarti ibaratnya itu kayak gitu yang menyebar merata. Nah, kalau kita katakan itu tuh sebuah aliran informasi atau aliran kekosongan, lalu Anda tumpangi informasi yang positif, maka seluruh tubuh Anda akan merespon ini. Begitu pula kalau Anda input yang negatif juga akan seperti itu. So, jadi ini perlu hati-hati kalau menurut saya. Nah, dan saya pernah mengalami eksperimen sederhana, ya, melakukan eksperimen sederhana, lalu men-sharingkannya kepada peserta kelas, ada yang nanya gitu loh. Anda boleh coba ya, bahwa seksual orgasme tidak hanya fenomena seksual, tapi juga fenomena energi. Ketika Anda sebelum mengalami, kalau yang cowok nih ya, sebelum Anda mengalami orgasme, Anda bisa pikirkan satu, contohnya, istri saya nanti habis ini akan mimpi tentang ini gitu loh. Lalu Anda orgasme, kan? Nah, amati, ya, amati. Itu beberapa kali fenomena. Istri Anda akan mengalami mimpi yang Anda maksud. Ya, Anda bisa misalkan mimpi lagi jalan-jalan di pantai atau apa. Artinya pada saat sebelum orgasme Anda mengirimkan satu mind, ya, ada jeda berupa orgasme. Nah, ini tertransfer kepada pasangan. Jadi kita bisa lihat juga orgasme adalah satu pertukaran energi. Makanya kalau hubungan seksual ini nggak diatur, Anda berhubungan seksual sembarangan ngawur ya, ini terjadi pertukaran informasi yang luar biasa, terjadi pertukaran energi yang luar biasa, dan sebetulnya bisa merusak diri Anda sendiri sebetulnya. Makanya kenapa ini diatur yang namanya seks itu. Ya, ada pernikahan, ada macam-macam, tujuannya sebetulnya itu. Nah, kalau Anda perhatikan juga bagi Anda yang nakal ya, nakal dalam artian Anda suka dengan wacana-wacana yang liar. Saya pernah baca buku-buku sihir, bahkan ritual sihir itu juga menggunakan orgasme. Ya, caranya gimana? Misalkan dia melakukan satu ritual ya, pakai simbol-simbol, pakai darah, pakai macam-macam. Setelah itu dia berhubungan seksual. Nah, ketika ini dilakukan tadi ritual ini dia lagi membangun mind dia. Lalu dia langsung berhubungan seksual, dia mengalami jeda, dilepaskan, ininya dilepaskan, di let go, sehingga apa? Ini berpotensi untuk menjadi realita. Nah, ritual sihir saja itu menggunakan orgasme, menggunakan seksual. Jadi kenapa kita yang merupakan bagian keseharian ya, kita tidak melakukan sihir-sihir positif terhadap hidup kita sendiri ya, kita tidak melakukan satu afirmasi-afirmasi menumpangi fenomena orgasme ini, tidak. Kenapa kita tidak melakukan satu input informasi yang justru membaikkan hidup kita, baik secara fisik ya, mind ataupun spiritual, kayak gitu. Nah, jadi mulai hari ini maksud saya adalah bahwa fenomena seksual itu fenomena yang sangat luar biasa. Bahkan
penciptaan manusia itu juga melibatkan fenomena ini. Jadi ini fenomena yang sangat sakral menurut saya. Baik, teman-teman semua, ini panjang sekali sebetulnya kalau dibahas, tapi saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng rebornnya selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.